Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Habib Palyoga di channel kesayangan Anda, Dr. Hewan. Hari ini saya mendapatkan sebuah pertanyaan dari salah satu subscriber di YouTube ini. Namanya Rifki. Dok, tolong cara merawat kitan agar pas besar tidak pemilih dalam makanan dan waktu yang tepat memberikan suplemen tambahan sebelum atau sesudah makan. Ini pertanyaannya lumayan banyak ditanyakan dan hari ini bakalan saya coba jawab. Tapi sebelum saya jawab pertanyaan itu, marilah kita lihat dulu bumper berikut ini. Check it out. Oke, dari pertanyaan Rifki ini kita mendapatkan dua buah pertanyaan. Pertama, bagaimana sih biar kucing tidak pemilih dalam makan? Yang kedua adalah waktu yang tepat memberikan suplemen. Oke, saya masuk dulu ke pertanyaan pertama. Gimana sih biar hewan tidak pemilih dalam makan? Oke, kalau seandainya teman-teman mendapatkan hewan itu pemilih dalam makan, biasanya ada beberapa faktor di belakangnya. Pertama, memang karena bau makanan yang teman-teman kasih itu tidak enak. Yang kedua, bisa jadi karena terlalu banyak pilihan yang dikasih sehingga hewan memiliki makanan kesukaan dan makanan tidak yang disukai. Yang ketiga yaitu biasanya karena perilaku pemilik yang terlalu berlebihan. Oke, maksudnya terlalu berlebihan ini yaitu hewannya nggak mau makan sedikit aja langsung dikasih pilihan makanan yang enak kayak gitu. Misalnya ada beberapa pemilik yang terlalu berlebihan menyayangi hewannya makan sedikit aja dia langsung khawatirnya minta ampun. Kemudian dia coba ngasih, misalnya si hewan tidak mau makan A misalnya gitu. Kemudian dia langsung cariin ke pet shop, dikasih makanan B, ternyata mau makan. Kemudian besoknya kucingnya tidak mau makan lagi, akhirnya dia bakalan nyariin solusi yang lebih baik lagi, biasanya makanan basah, makanan B dan C. Kemudian habis itu barulah setelah semuanya dicoba, di rumah udah banyak tumpukan makanan, akhirnya si kucing nggak mau lagi makan makanan tersebut. Itu biasanya yang sering banget terjadi. Oke, tips yang bisa saya berikan, yang pertama adalah teman-teman harus pastiin makanannya itu berbau enak. Gimana sih bau enak itu? Biasanya si kucing langsung pas pertama kali dia mencium bau, biasanya mereka bakalan langsung mau memakannya seperti itu. Namun kalau seandainya teman-teman salah dalam penyimpanan makanan, tentunya hal ini juga berpengaruh. Misalnya dry foodnya itu dibiarin terbuka gitu aja, otomatis kan baunya bakalan keluar tuh. Akhirnya baunya kurang atau baunya menjadi hilang gara-gara oksidasi. Itu biasanya sering terjadi. Jadi kalau seandainya teman-teman mau kucingnya itu makannya tetap lahap dengan kondisi makanan yang bagus, tentunya harus disimpan di tempat yang kedap udara, kalau bisa dimasukin ke toples, kemudian atau di toples. Kalau belinya karungan, toplesnya itu dibagi beberapa tempat agar kalau seandainya satu dibuka, yang lainnya itu masih dalam kondisi yang prima seperti itu. Begitu juga dengan makanan basah. Makanan basah itu disarankan habis dalam 1 hari. Jadi tidak disarankan terlalu lama disimpan walaupun di dalam kulkas. Yang kedua yaitu kalau seandainya teman-teman memberikan makanan kucing kepada makanan kepada hewannya, bukan kucing aja ya. Makanan kepada hewannya, kemudian hewannya kurang nafsu makan, jangan disalahin makanannya, jangan diberi pilihan lain. Jadi berarti dia ada sesuatu yang terjadi. Mungkin pas kitten atau anakan kucing itu sering banget dia demam, gara-gara kan kekebalan tubuhnya lagi belajar untuk berkembang kayak gitu ya, biar lebih kuat kayak gitu. Jadi kalau seandainya demam sedikit aja, teman-teman jangan ganti makanan, mungkin lebih dikasih multivitamin biar nafsu makannya bertambah dan sebagainya, seperti itu. Dan yang ketiga, jangan dibiasain berikan makanan rumahan. Kenapa? Karena makanan rumahan itu memang lebih enak dibanding makanan kering terutama. Karena memang bau makanan rumahan itu lebih
menggairahkan. Kalau seandainya teman-teman udah biasa memberikan makanan rumahan, misalnya ikan pindang ya, biasanya ikan pindang yang direbus, kemudian ayam rebus dan sebagainya, ini tuh biasanya kucing enggan untuk menyentuh makanan kering setelah itu. Jadi kalau seandainya teman-teman udah biasain di rumah, otomatis ya untuk meminta dia makan makanan kering lagi itu akan lebih susah lagi, bahkan akan kita paksa istilahnya. Jadi kucing dikandangkan, kemudian atau anjing dikandangkan, kemudian cuma disediain makanan yang kita sediain. Kalau dia nggak mau makan, ditunggu sampai dia mau makan, seperti itu. Itu agak kejam, tapi memang itu adalah salah satu cara ngasih tahu ke hewannya, kamu cuma boleh makan yang ini, kayak gitu. Jadi agak susah ya teman-temannya. Kemudian kalau seandainya yang lainnya, tentunya makanan tambahan yang berlebihan. Kalau seandainya saya secara pribadi lebih menyarankan teman-teman memberikan makanan kering karena lebih mudah disimpan, lebih bisa mengindikasikan hewan itu akannya lahap atau tidak. Biasanya kalau seandainya makanan keringnya itu kurang nafsu makan, kemudian dikasih makanan basah sebagai pemancing, umumnya kalau mereka mau makan berarti memang mereka dalam kondisi baik atau dalam kondisi sakit. Umumnya untuk meningkatkan nafsu makannya dia, biasanya kita kasih dia makanan basah, umumnya dia lebih mau makan. Jadi makanan basah sebaiknya sih diberikan sebagai bonus aja atau pemancing dia kalau seandainya lagi sakit, kayak gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa pemberian snack. Pemberian snack ini tidak terlalu disaranin karena selayaknya orang tua manusia ya menyarankan kalau seandainya anaknya belum makan nasi misalnya kayak gitu ya, mereka tidak dibolehin makan snack dulu karena snack itu bakalan menyebabkan mereka merasa kenyang. Hal ini juga terjadi di hewan. Kalau seandainya teman-teman terlalu banyak memberikan snack, otomatis dia nggak mau lagi makan udah males makan makanan utama, padahal nutrisinya yang makanan utama ini yang lebih penting, kayak gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman udah biasain makan snack baunya enak, otomatis kucing bakalan enggan untuk makan, akhirnya dia bakalan pemilih untuk makanan. Jadi kalau seandainya teman-teman ngasih dia snack, sebaiknya cuma di waktu-waktu tertentu, misalnya lagi latihan, lagi pendekatan, itu boleh dikasih snack, dan itu pun nggak terlalu banyak, mungkin sekali seminggu itu maksimal biasanya kalau saya yang menyarankan. Tapi kalau seandainya teman-teman mau lebih sedikit lagi lebih baik, atau nggak sama sekali lebih baik lagi, kayak gitu sih teman-teman. Oke, begitu tips yang bisa saya berikan untuk agar hewan tidak pemilih dalam makan. Kemudian dalam pemberian suplemen tambahan. Suplemen tambahan ini banyak banget tipenya, mulai dari ada yang vitamin, ada mineral, dan sebagainya. Umumnya, kalau seandainya teman-teman memberikan multivitamin yang ADEK, itu kan larut dalam lemak, biasanya sih diberikan bersamaan dengan makanan atau setelah makan. Kenapa? Karena ADEK ini dia penyerapannya bersama lemak. Jadi kalau seandainya teman-teman dikasih bersamaan dengan waktu makan, umumnya kan ada lemaknya tuh, itu bakalan memaksimalkan waktu penyerapannya. Kemudian kalau seandainya teman-teman memberikan kalsium, sebaiknya jangan diberikan bersamaan dengan vitamin lain. Kadang-kadang ada kontraindikasi kayak gitu teman-teman. Jadi apa sih yang bisa saya kasih tahu mengenai vitamin? Kan banyak banget jenisnya. Disaranin baca petunjuk di multivitamin yang tertera. Kalau seandainya dibilangin sebelum makan, ya udah dikasih sebelum makan, kemudian bersamaan dengan makan dikasih dengan makanannya, atau setelah makan itu dikasih setelah makanannya, kayak gitu sih teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman bingung bawa kemasan multivitaminnya ke dokter hewan terdekat, ditanyain, dok ini sebaiknya dikasih kapan, kayak gitu. Dan jangan lupa sebagaimana yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, bahwa makanan hewan itu sudah ada multivitamin di dalamnya. Jadi biasanya sih yang kelasnya menengah ke atas itu multivitaminnya udah bagus banget. Jadi kalau seandainya teman-teman udah berikan makanan itu, pemberian multivitamin tambahan tentunya nggak terlalu berguna lagi untuk mereka, karena udah dia bersamaan dengan makanannya. Jadi jangan berlebihan aja sih, kayak gitu. Oke, mudah-mudahan hal ini menjawab pertanyaan dari Rifki ataupun teman-teman yang lainnya.
Kalau seandainya dikira bermanfaat, jangan lupa di like. Kalau belum subscribe, subscribe dulu. Dan kalau seandainya ada temennya yang mungkin membutuhkan informasi ini, jangan lupa di share ke teman-teman tersebut. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.